Selamat pagi anak-anak, salam sehat kembali untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Nah, karena sudah waktu, kita akan mulai untuk pembelajaran matematika lewat Google Meet. Nah, sebelumnya Pak Guru sampaikan beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan. Pertama, anak-anak apakah sudah mempersiapkan alat tulis? Maaf nih, masih gini. Jadi alat tulisnya sudah ya, karena nanti siapa tahu ada hal-hal yang penting untuk dicatat. Ya. Nah, kemudian selama nanti Pak Guru menjelaskan, semua mikrofon di-off-kan. Ya, karena apa? Karena supaya teman-temannya itu fokus mendengarkan penjelasan Pak Guru. Ya. Nanti setelah Pak Guru menjelaskan, baru ada sesi tanya jawab. Nah, di sana semua mikrofon on. Ya. Bisa bertanya materi atau bagian yang mana belum jelas. Nah, itu. Nah, setelah sesi tanya jawab, kira-kira sudah semua paham, nanti akan Pak Guru berikan beberapa latihan. Jadi latihan secara langsung anak-anak kerjakan. Jadi Pak Guru tuliskan nanti di papan soalnya, soal latihannya, nanti langsung dikerjakan. Nah, jadi itu urutan daripada kegiatan pembelajaran matematika hari ini. Oke, kira-kira sudah waktunya lewat. Jadi Pak Guru akan mulai saja untuk menjelaskan materinya. Oke, siap anak-anak ya? Ya, terima kasih anak-anak semua yang sudah bergabung. Mari kita belajar bersama-sama ya. Jadi itu Pak Guru pun masih belajar, walaupun Pak Guru sudah menjadi guru, Pak Guru tetap belajar ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang lain. Ya, jadi untuk itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan kuncinya adalah kalau belajar matematika, anak-anak, kita harus sering berlatih, ya. Lain dengan pelajaran di luar bidang studi matematika itu dia menghafal atau pemahaman. Sekarang di sini di matematika, di samping pemahaman, anak-anak harus sering dilatih, ya. Misalnya setelah membaca buku matematika cara-caranya, nah lalu kalian latih sendiri, ya. Boleh membuat soal sendiri apa yang sudah kira-kira anak-anak pernah ketahui, itu buat soal sendiri, jawab sendiri. Mungkin pemeriksaannya bisa terhadap orang lain atau kakak atau bapak atau ibu dan teman dan sebagainya. Nah, itu kuncinya. Dan biasanya kalau matematika yang penting itu adalah bukan jawaban akhirnya itu yang kalian ingat ya, tapi cara-caranya ya, prosesnya itu yang kalian perlu diingat untuk belajar matematika. Oke? Nah, itu beberapa pendahuluan untuk kegiatan hari ini. Oke? Pak Guru langsung saja mulai akan memberikan contoh dua pecahan ya, perkalian dua pecahan. Itu yang sederhana saja dulu ya. Jadi Guru tuliskan contohnya adalah
2/3 dikali 4/5 sama dengan. Jadi ini adalah dua pecahan yang dimaksud. Ya. Nah mungkin anak-anak sudah paham bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan ini harus tetap ingat, nanti sampai di kelas 6 atau ke SMP pun kamu harus tetap akan mengenal tentang bilangan-bilangan seperti ini. Oleh karena itu, supaya terus diingat. Caranya supaya ingat adalah sering berlatih, itu kuncinya. Ya, jadi itu. Nah, 2/3 dikali 4/5 sama dengan. Jadi untuk perkalian pecahan, ada yang masuk dulu. Nah, jadi untuk perkalian pecahan itu lebih mudah caranya daripada penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Karena kalau di perkalian pecahan kita tinggal langsung mengalihkan, ya, langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi kalau penjumlahan kan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, ya. Nah itu prosesnya lebih panjang. Tapi di sini lebih mudah, ya, lebih cepat. Nah jadi yang mana dimaksud pembilang? Jadi pembilang adalah yang bagian atas, ya. Jadi ini 2/3. Ini namanya pembilang, ini namanya penyebut, ya. Jadi itu. Nah jadi untuk perkalian pecahan itu tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8/3 dikali 5 sama dengan 15. Nah itu hasil daripada perkalian pecahan. Jika misalnya nanti sudah kalian dapatkan hasil, ya, sudah dapatkan hasil, ternyata pecahan itu masih bisa disederhanakan, nah silahkan disederhanakan, ya, sampai mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi disederhanakan, ya cukup sampai di sini, ya. Seperti ini tidak bisa lagi disederhanakan, ya, maka cukup sampai di sini aja jawabannya, ya, 8/15. Nah itu contoh pertama, ya. Nah kemudian contoh yang kedua, misalnya contoh kedua, ini contoh pertama, ya. Contoh kedua itu sama dengan 3/8 dikali 3/4 sama dengan 3 dikali 3 9/8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi itu. Nah, di sini kalian harus ingat perkaliannya. Ya, perkalian sudah ada di kelas 2 kira-kira diajari itu. Ya, perkalian itu. Kalau perkalian sama artinya dengan penjumlahan berulang. Ya, kemudian kalau pembagian itu sama artinya dengan pengurangan berulang. Ya, itu harus diingat. Ya, jadi itu. Di sini kuncinya adalah kalian harus ingat perkalian, ya, supaya kita bekerja lebih cepat. Tapi kalau perkalian tidak hafal, tidak ingat, lebih lama jadinya bekerja. Nah itulah yang menyebabkan biasanya bosan untuk belajar matematika, karena memikirkan perkalian banyak sekali, pusing ya. Tapi kalau sudah hafal perkalian, enak belajar, ya, jadi cepat. Oh ini kali ini kali ini kita cepat kerja, ya, jadi itu. Nah itu. Nah kemudian hasilnya 9/32. Di sini pun kalau sudah
tidak bisa disederhanakan, ya mentok sampai di sini. Tapi kalau sudah bisa disederhanakan, ya kita cari lagi, disederhanakan lagi. Ya, jadi itu. Itu dua contoh, ya. Jadi dua contoh untuk perkalian dua pecahan. Oke, nah itu ingat ya, apa yang Pak Guru jelaskan tadi itu langkah-langkahnya yang terpenting. Ya, jadi jangan mengingat hasil akhirnya. Ya, jadi langkah-langkahnya itu yang terpenting untuk belajar matematika. Oke, untuk contoh ini Pak Guru hapus. Nanti lagi Pak Guru kasih contoh yang lain. Ya. Ini adalah perkalian dua pecahan. Jadi pecahan biasa namanya ini ya.